Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teni Muhammad Reza Palevi untuk kelas etnopolitik A2A. Kali ini saya akan membuat video tentang resume salah satu buku dari materi kelas etnopolitik yang berjudul Structures, Processes and Strategies Peaceful for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflicts Intervention oleh Norbert Ruppers. Dan untuk kali ini saya akan meresume bab 2 tentang dinamika konflik etnopolitik yang terjadi di dunia. Untuk kalian yang baru tahu, etnopolitik dalam KPPI adalah ilmu perbandingan politik mengenai sejarah, asal-usul, perkembangan, dan persebaran tata susunan politik pada masyarakat, terutama yang belum mengenal industri. Jadi KPPI menganggap etnopolitik adalah mempelajari masyarakat dan tempat asalnya. Jadi mereka menganggap masyarakat belum modern karena belum mengenal industri. Untuk secara bahasa sendiri, etnopolitik dibagi menjadi dua, yaitu etno dan politik. Etno sendiri adalah berawal dari kata etnis, dan politik adalah politik, yang berarti secara terminologi etnopolitik mempelajari tentang politik etnis. Mayoritas besar dari perang bukanlah konflik antara negara, tetapi perselisihan antara kelompok politik yang berada dalam negara. Menurut etnopolitik, kunci dalam mengidentifikasi peperangan kelompok dapat dibagi menjadi kriteria-kriteria etnis, sehingga seringkali disebut konflik etnis. Dalam banyak kasus, memang sejumlah penyebab dan faktor material tidak mempunyai hubungan dengan etnisitas, namun memang murni karena konflik politik yang melibatkan politik. Maka dari itu, dinamika konflik dalam etnopolitik menarik untuk dipelajari. Titik mula etnopolitik berawal dari gagasan bangsa Eropa, di mana negara bangsa harus dibangun atas dasar etnonasional yang homogen. Namun hanya sebagian kecil atau kurang lebih 190 negara yang cocok dengan gagasan Eropa yang menuntut etnonasional homogen ini, karena sebagian besar negara di dunia berkonstruksi dengan etnis yang beragam. Angka untuk jumlah kelompok etnis yang beredar di dunia berkisar antara 3.000 hingga 5.000 kelompok etnis menurut Gunnar P. Nielsen yang dicatat pada awal 1980-an, dengan total 589 grup termasuk yang telah membentuk negara. Pada dokumentasi Minority Rights Group yang pada tahun 1990 mencatat sebanyak 170 kelompok etnis tidak memiliki negara. Jadi mereka tergabung dengan negara yang sudah terbentuk dari total 589 grup tersebut. Etnisitas dipahami sebagai konstruksi sosial, sekalipun berakar jauh dari sejarah masing-masing kelompok. Berdasarkan pendekatan minority etnis, yang menentukan identitas etnis terbagi dengan pengalaman sejarah, mitos, kepercayaan agama, bahasa, gaya hidup tertentu, dan ciri-ciri fisik.
Menurut peneliti konflik Friedrich Glassel, ada 5 faktor yang menyebabkan konflik antar etnis atau konflik etnopolitik, yaitu pihak-pihak yang berkonflik, hubungan antar pihak yang berkonflik, masalah yang disengketakan atau inti konflik, cara mengungkap konflik, dan sikap dasar dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik etnopolitik. Jadi kesimpulan yang didapat dari resum bab 2 tentang dinamika konflik etnopolitik dari buku Norbert Roppers, di antara lain, kelompok etnis berkumpul sebagai komunitas dengan takdir yang sama, dengan proses sejarah yang panjang. Mereka melakukan proses pergantian antara faktor subjektif dan objektif, antara kebutuhan individu untuk keanggotaan, keamanan, dan partisipasi dalam kelompok, budaya, proses sosioekonomi yang inklusi dan eksklusi, mobilisasi politik dan instrumentalisasi yang menyebabkan semua konflik, yang merupakan faktor utama konflik. Lalu kedua, kebanyakan konflik etnopolitik bersifat asimetris dan akibatnya memihak yang lebih kuat. Jadi kaum minoritas dalam hal ini etnoklas dan communal contender merasa tertindas oleh etnonasionalis dan indigenous people karena konflik etnopolitik yang seringkali bersifat asimetris. Lalu sengketa etnopolitik umumnya melibatkan konflik identitas dan konflik kepentingan sesuai dengan terminologi etno dan politik. Lalu intervensi oleh negara-negara yang merasa mempunyai hubungan emosi karena mempunyai etnis yang sama seringkali meningkatkan eskalasi tingkat bahaya atas ketegangan konflik etnopolitik ini. Mungkin itu saja resum bab 2 tentang dinamika konflik etnopolitik oleh Norbert Roppers. Apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Bila video ini seadanya mohon tulis komen di bawah, kita dapat berdiskusi bersama karena saat ini saya sedang dipusingkan dengan beberapa tugas dan membuat saya telat mengupload video ini. Untuk Pak Honesto Dimulasi khususnya sebagai dosen pengampu etnopolitik H2, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keterlambatan, kekeliruan dan kekurangan dalam resume ini. Ya, kita dapat berdiskusi di kolom komen di bawah. Mohon bantuannya. 3 makalah dalam 15 hari